Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kalau punya mobil jelek buluk sering dihujat tetangga. Kalau punya mobil cakep bikin iri tetangga. Nah, kasus ini tergambarkan dari unit mobil ini. Di mana unit mobil ini yang dulunya penampilannya buluk ya, selalu dihujat. Ih, mobil apaan tuh? Jelek banget. Nah sekarang ini mobil udah nggak bakal dihujat lagi bosku. Karena sudah restorasi, upgrade, menolak tua, repaint ya. Ini punya konsumen kami Om Sardi dari Purworejo yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk restorasi modifikasi mobil ini. Nah ini penampilannya kalau teman-teman lihat OM Look 2015 Barong ya. Nah apa saja proyek yang kita lakukan di mobil ini? Yuk simak ya video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman menilai bagaimana kualitas dari pengerjaan Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit Innova Om Sardi dari Purworejo. Basic Innova lama, warna silver kuning, kondisinya biasa, cat busem, bodi keropos ya. Nah nanti kita akan lakukan restorasi, upgrade, repaint, modifikasi, cukup lengkap. Tidak hanya eksterior saja, termasuk di interior. Nah di sini kita perlihatkan dulu bagaimana spek kondisi dari unit mobil tersebut. Nah setelah ini akan kita lanjut untuk proyek pekerjaan pertama di mana kami akan melakukan proses pengelasan keropos. Nah di sini kita sedikit berikan cuplikan video ketika tim las keropos kami melakukan pekerjaan proses las keropos di bagian pintu depan kanan supir, di mana plat bagian bawah pintu itu sudah keropos parah ya. Jadi di sini platnya kita ganti baru dan ada titik keropos di bawah handle pintu yang juga kita lakukan perbaikan. Setelah selesai proses las keropos ini, nanti unit mobil akan lanjut kita lakukan untuk proses upgrade restorasi. Nah nanti di tahap pertama kita akan melakukan proses operasi plastik ya. Kita upgrade, kita bongkar dahulu spare part lama dari muka depan dan juga belakang. Nah di bagian depan itu digantinya cukup signifikan. Dari fender kita bongkar, headlamp, bumper, kap mesin, terus liner fender, semua item spare part di bagian sisi depan itu kita ganti nanti. Jadi cuma meninggalkan sisi aksen pintu depan hingga ke belakang. Nah kalau item part di bagian sisi belakang itu yang diganti cuma beberapa saja, terutamanya bumper ya. Nah di sini tuh untuk spare part upgrade yang kita lakukan, paket standarnya itu ada sekitar 22 item dari sisi bagian depan dan juga sisi belakang. Tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua. Jadi di sini kita cuma pasangi upgrade spare part yang utama-utama saja, seperti bumper depan, belakang, kap mesin, fender, dan juga melakukan proses penyetingan antara body part itu agar rapi dan presisi. Setelah kita upgrade, unit mobil kan akan melalui proses untuk reparasi atau restorasi body cat dahulu. Makanya itu, malah di sini tuh kita melakukan proses pembongkaran dari spion, karet-karet, emblem, handle, pelipit kaca, semua item part yang menempel di eksterior body kita bongkar. Karena proses repaint itu kita detail luar dan dalam. Apalagi ini nanti rubah warna, repaintnya itu juga hingga di bagian ruang mesin. Nah, di tahap pertama proses pengecatan kita melakukan yang namanya adalah proses perataan bodi. Nah, di sini project ini tidak dilakukan kerok. Jadi di sini kita menyesuaikan konsep dan budget keinginan konsumen. Di sini kita proses timpa, makanya itu di sini langsung kita lakukan proses perataan bodi menggunakan teknik pendempulan.
Nah, di sini Cak Sud yang sudah berpengalaman 30 tahun lebih melakukan perataan bodi, pendempulan, dan pengamplasan menyeluruh hingga merata, memakan waktu sekitar 3-4 hari. Nah, setelah didempul merata, diamplas halus merata, biasanya tuh kita jemur dahulu minimal 1 hari sampai dempul itu kering maksimal, baru lanjut kita lakukan proses epoksi. Nah, di tahap kali ini di video kita lakukan proses masking ya. Jadi kita tutupi pada bagian-bagian yang tidak terkena cat, karena nanti akan lanjut kita lakukan proses epoksi. Sebelum epoksi kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon menggunakan merek AXT. Jadi fungsinya cleaning degreaser anti silikon ini adalah sebagai tahap cleaning membersihkan minyak silikon dan debu. Karena di dunia pengecatan, minyak silikon itu adalah musuh bebuyutan yang mengakibatkan saat proses pengecatan itu akan beruntus. Makanya itu cleaning atau pembersihan itu sangat diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses epoksi. Dan sedikit catatannya untuk bumper depan dan bumper belakang, karena itu item partnya baru, makanya sebelum kita timpa epoksi, kita tembak dahulu PP primer plastik atau lem perekat. Fungsinya itu agar kedepannya cat tidak mudah terkelupas, karena basicnya bumper depan dan belakang itu bahan plastik baru. Jadi SOP-nya harus seperti itu. Nah, setelah itu baru berani kita timpa epoksi 2 step. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita menggunakan epoksi merek Belkot untuk epoksi pertama primer yang berwarna hijau. Nah, kedua epoksi filler yang berwarna silver. Jadi sedikit edukasi ke teman-teman semua ya. Walaupun kita tidak full kerok, di sini kita itu proses timpa, tapi kami melakukan proses pengecatan detail dan memikirkan jangka panjangnya. Makanya itu, walaupun proses timpa, kita memberikan sentuhan epoksi 2 step. Yang pasti boros bahan, boros biaya, boros tenaga, tapi demi kualitas. Apalagi di sini semua proses pengerjaan dari awal sampai akhir, teman-teman kan nonton sendiri. Merek-merek apa saja yang kami gunakan, bagaimana proses-proses yang kami berikan. Jadi benar-benar di sini itu kualitas dan seni dikombinasikan jadi nilai kualitas yang istimewa. Jadi kurang lebih seperti itu, bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di video proses pengerjaan di mana unit mobil sudah kita timpa epoksi 2 step. Setelah itu kita jemur. Biasanya tuh kita jemur minimal 1 hari hingga epoksi itu kering maksimal. Baru nanti kita akan melakukan proses pengamplasan epoksi. Dan di sini kita cicil juga itu di bagian daun pintu yang dimana sebelumnya keropos kita sudah melakukan proses las keropos. Di sini kita timpa untuk spray anti karat ya di bagian sisi dalamnya, agar nanti kedepannya itu tidak ada keropos yang tertimbul lagi di bagian sisi itu. Nah, di sini teman-teman bisa menilai. Jadi garasi mobil Semarang tuh nggak asal ngerjain doang, memikirkan jangka panjangnya ke konsumen. Jadi apabila tidak dilakukan spray anti karat di bagian sisi dalam ini, takutnya ke depan itu keropos akan menggerogoti besi plat itu lagi. Jadi kurang lebih seperti itu, bosku. Nah, kembali lagi di video on progress, tim kami sudah melakukan proses pengamplasan merata menyeluruh luar dalam. Jadi setelah semuanya body cat itu sudah flat rata, unit mobil masuk ke tahap berikutnya untuk pengecatan. Nah, di tahap pengecatan ini mobil masuk ke ruangan open untuk dilakukan proses masking pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Nah, nanti setelah proses masking ini selesai, unit mobil juga akan melakukan proses cleaning kembali. Jadi di sini tuh tahap cleaning degreaser anti silikon anti minyak. Kita lakukan 3 kali step sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, hingga sebelum cat utama. Detail banget ya, karena kami itu nggak mau mengulangi pekerjaan. Ya bisa sih, bosku, apabila terjadi kerusakan atau kecacatan itu kita bisa melakukan pembenahan, tapi kan boros bahan, boros tenaga, dan boros waktu. Lebih baik di awal itu langsung detail aja, langsung teliti, biar di saat proses pekerjaan tidak terjadi kecelakaan atau kecacatan dalam pekerjaan proses repaint kami. Oke, jadi di sini unit mobil sudah lanjut untuk dilakukan
proses repaint cat dasaran ya. Jadi di sini kita timpa cat silver titanium sebagai dasaran dahulu 1-2 lapis, membutuhkan setidaknya 1,5 liter itu. Nah nanti setelah kita repaint dasaran menyeluruh luar dalam, body cat itu akan kelihatan tuh apabila ada yang mungkin lubang-lubang kecil seukuran jarum, itu akan kelihatan setelah dilakukan repaint cat dasaran seperti ini. Nah nanti sebelum kita timpa cat utama hingga finishing top coating, kita akan melakukan yang namanya proses seleksi final cross check ulang. Jadi menyeluruh body cat luar dalam kita cek tuh apabila ada yang lubang-lubang kecil atau mungkin kurang rata, kita cek menyeluruh, kita dempul tipis, kita amplas halus merata. Jadi biar nanti proses repaint dan top coating finishingnya hasilnya flat, bagus, dan tidak ada kecacatan yang tertinggal. Jadi seperti itulah proses-proses yang dilalui. Ini seni bos, bukan pekerjaan yang membutuhkan kecepatan waktu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi seperti itu bosku, sedikit edukasi ke teman-teman semua. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, unit mobil kita lakukan proses repaint di ruangan cat open kami ya, dimana sistem pengecatan kami itu ruangannya steril ya. Jadi untuk pembuangan udaranya, exhaust, penyedotan udaranya berada di bawah mobil. Jadi di bawah mobil itu ada ram-raman besi, disitulah penyedotan atau pembuangan udaranya. Jadi ketika alat spray gun melakukan proses spray atau repaint, dia akan kesedot ke bawah langsung untuk dibuang keluar. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang berterbangan di dalam ruangan open. Jadi benar-benar proses ruangan cat open itu harus steril dan bersih. Jadi sistem pengecatan itu juga dibutuhkan dalam hasil akhir tahap pengecatannya. Makanya itu di sini ruangan open itu sangat berpengaruh sekali dalam hasil akhirnya. Jadi kurang lebih sedikit edukasi ke teman-teman semua seperti itu bosku. Kembali lagi di proses pengerjaan. Di sini unit mobil itu sudah selesai final cross check. Sebelum kita timpa cat utama silver titanium, kita lakukan cleaning terakhir ya, cleaning degreaser anti silikon ketiga. Setelah selesai, baru berani kita timpa untuk proses repaint silver titanium sebanyak 3-4 lapis. Jadi 3-4 layer lah, 4 lapis. Nah, itu membutuhkan setidaknya tuh sekitar 4-5 liter. Jadi untuk belanja cat silver titanium untuk pengerjaan mobil ini, cat luar dalam dan proses pengecatan ruang mesin, setidaknya membutuhkan 6 liter. Nah 6 liter itu harganya per liter 400.000. Jadi you bayangin aja 6 kali 400.000. Total pembelanjaan untuk cat silver titanium aja satu unit mobil ini 2,4 juta. Itu belum termasuk thinner, tenaga dan lain-lainnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Sedetail ini dan seberani ini Garasi Mobil Semarang memperlihatkan semua kualitas dan harga-harga yang dikeluarkan bosku. Nah, untuk cat yang kita pakai adalah cat piu atau bakar. Untuk merek itu sekelas Nikon atau Blinken. Jadi bisa di cross check aja lah. Merek itu berapa sih 1 liternya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini lanjut untuk tahap akhir top coating. Kita menggunakan pernis Sikhen HS Premium ya. Nah, untuk medium car Innova seperti ini, cat luar dalamnya hingga finishing ruang mesin itu kita setidaknya membutuhkan 3 liter atau 3 paket. Nah, per paketnya untuk Sikhen itu harganya 900.000 sudah lengkap dengan hardener dan thinner. Nah, 900.000 dikaliin 3 paket atau 3 liter itu. Jadi untuk pembelanjaan finishing pernis Sikhen itu setidaknya 2,7 juta. Hanya untuk pembelian pernis. Belum tenaga lah, belum yang lain-lainnya. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Segitu yang dikeluarkan untuk proses pengecatan. Dari pernis, cat, dempul, tenaga, amplas, dan lain-lainnya. Bisa dikalkulasi lah. Jadi dari segi harga tuh sebenarnya Garasi Mobil Semarang itu tidak mahal, tidak murah. Umum lah.
harganya umum tapi kualitas pengerjaannya insya Allah detail sekali bosku. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini setelah pernis 3 liter, thinner 1,5 liter, dan juga hardener 1,5 liter, apabila kita oplos jadi satu, itu kan menghasilkan setidaknya 6 liter ya. Nah 6 liter itu apabila kita spray untuk pengecetan pernis top coating ini luar dalam hingga ruang mesin nanti, itu setidaknya akan menghasilkan 3-4 layer pernis. Jadi itu pernis hasilnya tebel, wet look, glossy. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini teman-teman nanti bisa lihat setelah selesai proses top coating pernis, hasilnya seperti apa kita pertontonkan ke teman-teman semua. Nah sedikit informasi ya, untuk bagian atap atas itu kan nanti kita repaintnya terpisah. Jadi fungsi tujuannya adalah kita lakukan repaint terpisah di bagian atap agar hasil pengecetan di bagian sisi bodi sekeliling itu bersih. Jadi makanya itu baru kita lakukan repaint di bagian atap di hari berikutnya agar proses pengecetan itu hasilnya bersih. Jadi kurang lebih seperti itu, sedikit informasi ke teman-teman semuanya. Nah nanti unit mobil itu sebelum kita lakukan finishing amplas dan pemolesan, kita biasanya melakukan proses pengeringan atau penjemuran. Kita diamkan atau kita jemur minimal 3-4 hari sampai pernis itu keringnya maksimal, baru berani kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Nah sembari menunggu itu, kita cicil pekerjaan lain-lainnya. Seperti di sini kita melakukan proses untuk repaint di bagian ruang mesin. Nah untuk proses repaint di bagian ruang mesin ini cukup ribet dan harus telaten ya, harus sabar, karena kita harus membongkar beberapa spare part item yang menempel di rongga mesin kanan kiri. Nah apabila ada bagian part yang tidak bisa dilepas, ya harus kita bungkus, kita masking. Jadi benar-benar harus sabar. Nah di sini proses repaint ruang mesin itu biasanya memakan waktu 2-3 hari. Nah setelah proses repaint ruang mesin itu selesai, sudah kering, semua part item di bagian mesin kembali kita pasangi semua serapi mungkin seperti sedia kala sebelum kita lepasi bosku. Oke, jadi di sini unit mobil sudah di tahap finishing, di mana proses finishing kami kita akan melakukan proses pengamplasan menyeluruh dengan beberapa grade amplas, dari grade amplas 1500, 2000 hingga grade 3000. Nah setelah itu kita poles, dan busa poles kami juga ada beberapa grade. Pertama medium cutting, kedua busa soft cutting. Nah setelah itu kita akan melakukan proses pemasangan part item semua. Jadi unit mobil ini kan untuk modifikasinya ndak neko-neko, ndak macem-macem, simple, penampilannya standar. Jadi cuma model barong standar bawaan 2015 saja. Jadi di sini nanti kita lengkapi semua item part yang sebelumnya kita lepasi, kita pasangi, serta part upgrade yang bawaan dari Innova barong yang total 22 item itu kita lengkapi, kita pasangi semua. Dan di sini juga ada beberapa permintaan konsumen, di mana pelek yang bawaannya model balok 5, bawaan tipe G lama, kita ganti model Tuton 2015. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini di tahap akhir unit mobil itu sudah selesai dari divisi bengkel cat modifikasi kami, sudah finishing, sudah lengkap, sudah detail sesuai dengan list project yang diinginkan konsumen. Nah di sini di tahap akhir kita juga melakukan proses salon detailing ya, dari eksterior, interior hingga ruang mesin. Karena yang namanya mobil dari bengkel cat pastinya kotor, makanya itu saya rekomendasikan ke konsumen untuk finishingnya salon detailing, agar nanti tuh konsumen itu tidak perlu bersih-bersih atau beres-beres lagi. Makanya itu kita kerahkan tim salon detailing kami untuk melakukan proses cleaning salon luar dan dalam hingga ruang mesin.
one, and you can see. Oke bosku, jadi di sini unit mobil Innova ini sudah selesai kita kerjakan ya. Jadi tadi teman-teman melihat proses by proses pekerjaan mobil ini. Nah, di sini kalau teman-teman melihat penampilan dari eksteriornya standar OEM look ya. Jadi memang keinginan konsumen tuh ingin clean look, OEM look, elegan. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Yuk, kita akan review singkat-singkat. Kameramen bisa fokuskan ke eksterior mobil. Nah, di sini penampilan muka depan, muka samping, dan muka belakang, teman-teman bisa melihat bagaimana konsep modifikasi yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan perubahan. Di sini penampilannya kita upgrade jadi model Barong 2015 dan ada beberapa sentuhan-sentuhan modifikasi yang diinginkan konsumen. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama di sini kita putari dulu eksteriornya menyeluruh ya. Jadi di sini tuh teman-teman kan bisa lihat tuh proses by prosesnya di awal ketika kami melakukan project ini ya. Sedetail itu garasi mobil Semarang. Dan di sini kita akan review lengkap hasil akhir dari project unit mobil ini ya bosku ya. Oke, jadi di sini eksteriornya sudah melihat ya. Bagaimana penampilan mobil ini, basicnya ini Innova lama, Innova tua yang kita upgrade jadi Barong. Perubahannya ada sekitar 21-22 item. Jadi di sisi depan tuh melepas semua tuh. Di video awal kan teman-teman lihat tuh melepas semua. Dari fender, kap mesin, headlamp, semua kita lepas. Nah total item yang kita ganti di bagian depan itu cukup signifikan dan cukup banyak. Dan spare part yang mahal itu memang di sisi depan. Pertama, fender kita lepas, kita ganti. Kap mesin kita ganti. Headlamp kita ganti. Bumper, bracket bumper. Yang di dalam sini ada liner fender. Fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, grill, logo, list cap. Dan di sisi dalam itu ada tiang lock kap mesin atau pegangan grill. Jadi kayak tulangan depan yang menumpu untuk tumpuan grill sama bumper. Itu kita ganti baru. Serta di bagian soket nih, persoketan lampu juga kita ganti karena berbeda. Soket senjanya. Dan instalasi lampunya pun soketnya juga berbeda. Jadi benar-benar di sisi depan tuh item yang kita ganti cukup banyak. Nah di sini setelah kita ganti sisi depan yang kita upgrade, ada permintaan konsumen untuk sedikit rubahannya. Ini kan konsepnya OEM look. Setelah kita upgrade, kita repaint jadi silver titanium. Nah di sisi depan, yuk grill tuh. Bisa kasih lihat ke teman-teman semua. Di sisi grill, kita buat black chrome. Jadi kan basicnya grillnya ini chrome. Nah ini kita repaint warna black chrome dengan cat hitam candy ya. Nah itu kita cat tipis agar tetap keluar sisi kilau dari chrome-nya. Penampilan headlamp standar ya, fog lamp juga standar. Jadi di sisi depan setelah kita upgrade, cuman kita kasih modifikasi di sisi depan adalah black chrome di sisi grill. Lanjut ya di sisi samping yuk sini. Nah di sisi samping, jadi ada permintaan konsumen untuk nih ya. Karena kan basicnya ini kan Innova lama ya, tipe G generasi pertama dengan balok model 5 ya. Balok tumpuk 5 diganti two-tone bawaan dari 2015. Ringnya sama, basicnya ban sama ringnya sama. Cuman kita ganti peleknya aja, tukar tambah pelek. Kemarin kita diperintahkan untuk menyarikan peleknya. Jadi seperti itu. Nah ini sudah kita ganti. Karena kalau seperti ini kan orang awam melihat tahunya Om Sardi beli mobil baru. Nah ini kan basicnya silver kuning. Di STNK itu silver metalik. Jadi tidak perlu rubah STNK. Karena basicnya untuk silver titanium itu di STNK sama aja tulisannya silver metalik. Cuman julukan warna ini adalah silver titanium, tapi sama aja silver metalik. Jadi seperti itu. Sebelum itu kita lihat nih hasil body catnya. Kameramen bisa melihatkan di sisi sini. Nah inilah hasil seni kami, di mana body cat mobil ini tuh mulus, flat, tanpa bergelombang. Kinclongnya nih loh. Nah ini pernisikan, inilah hasil akhirnya. Bagaimana kualitas dari ban yang kami gunakan dengan teknik proses yang berpengalaman akan menghasilkan seni yang seperti ini. Cakep ya. Nah nanti kita juga akan memperlihatkan repaint pada bagian sisi-sisi dalam, nanti kita akan lihat. Sebelum itu kita akan bahas apa perubahan atau modifikasi yang kita lakukan. Pertama, selanjutnya di sisi samping ini spion. Ya kameramen mendekat. Spion ini kita ganti cover spionnya, terus kita repaint sesuai warna body. Terus talang air slim ya. Biar cakep ya. Talang air slim sama ini
Pelipit kaca warna hitam juga kita ganti. Karena proses repaint kami kan melepasi semua item. Handle, pelipit, karet-karet semua dilepasi. Karena harus hasilnya itu rapi. Yuk lanjut di sisi belakang. Karena memang di sisi samping tuh cuma itu doang sih yang kita lakukan proses penggantian ya. Nah di sisi belakang tuh ada beberapa item yang kita lakukan upgrade. Pertama spoiler kita pakai luxury. Terus list kaca, terang led, bumper belakang. Serta ini lampunya LED mata kucingnya LED ya, bumpernya ya. Ketika kita rem akan menyala. Menyala kan? Nah, seperti itu. Terus di sisi belakang ini konsepnya terang led, list kaca kita repaint warna body, emblem dipasang kembali tapi di repaint black chrome sesuai dengan permintaan konsumen kami. Yuk, kamera dibuat 0,5 terus bisa direviewkan dari sisi pengecetan di sela-sela pintu ya. Nah ini, reviewkan. Jadi pengecetan kami detail hingga di bagian sela-sela pintu dalam ya. Nah di sini kameramen kan bisa memperlihatkan tuh hasil dari project kami, bagaimana pengecetannya yang detail ya. Nah makanya itu kalau repaint full body, kenapa kok prosesnya tuh lama, hampir 30 hari kerja, kadang kita lebih cepat sih. Rata-rata kita buat pukul 30 hari kerja kalau mobil itu tidak kondisinya keropos parah ya. Nah ini ada keropos, nanti kita akan bahas cuma di bagian sisi pintu depan. Coba kameramen shoot, videokan hasil pengecetan di sela-sela pintu dalam sini. Ya, videokan dari sini dulu. Nah ini hasilnya rapi. Seperti stiker ini kan original bawaan pabrik. Kita masking. Ketika sudah repaint, maskingnya kita lepas, hasilnya nih loh rapi seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat. Kenapa garasi mobil Semarang kok sampai antri-antrinya panjang? Karena kita cuma sebulan kerjakan 5 mobil, fokus, teliti, dan semua kita buatkan dokumentasi lengkap biar konsumen itu tahu seperti ini kualitas garasi mobil Semarang. Nah di sini teman-teman bisa lihat repaint kami detail dan rapi ya. Dan sedikit informasi, finishing kami juga salon detailing, eksterior, interior hingga ruang mesin. Setelah itu coba interior itu di shoot, videokan. Kita bahas di sisi interior. Jadi di interior itu ada perubahan sedikit, yaitu adalah cover jok 3 baris ya. Dari sisi belakang kameramen, dari sisi belakang sana. Nah kameramen geser, dari sisi belakang shoot, videokan. Di sisi interior tuh ada permintaan untuk cover jok, ini desain pilihan konsumen. Jadi ketika mobil dikirim, kita kan punya ratusan desain, kita sodorkan ke konsumen, konsumen milih, minta desain ini dengan bahan Navarro kulit halus, dengan desain kombinasi warna hitam dan krem, sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi cover jok ini meliputi jok 3 baris, konsol box, dan door trim 4 pintu. Dan di finishing akhir interior kita lakukan proses salon. Di video sebelumnya kan teman-teman juga nonton proses salon detailing yang kita kerjakan ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, keluar dari GMS, interior bersih, eksterior bersih, ruang mesin bersih. Hanya ada di garasi mobil Semarang, project yang sedetail ini. Oke, lanjut, kita akan nge-review di sisi bagian ruang mesin ya. Nah, more informasi nih teman-teman semua. Jadi ini tuh mobil kemarin ketika datang itu ada keroposnya juga. Keropos tuh di sisi supir sini. Yuk. Jadi di video sebelumnya kan ada ya tuh sekilas cuplikan ketika tukang las kami memvideokan ngelas keropos di sisi pintu sini ya. Jadi di plat sini tuh keropos parah, sama di sini juga ada keropos. Jadi ini sudah kita lakukan proses las keropos. Hasilnya rapi, awet, dan ciamik bosku. Lanjut ya. Rubah warna itu tidak hanya di sisi eksterior saja, pastinya tuh di sisi ruang mesin harus dilakukan proses repaint rubah warna. Nah kenapa? Kalau rubah warna ngecat ruang mesin ada penambahan biaya, karena proses repaint ruang mesin itu ribet ya. Makanya itu di sini teman-teman bisa lihat tuh hasil dari repaint di ruang mesin yang cukup rapi dan diimbangi finishing proses salon detailing. Jadi ruang mesinnya tuh udah kayak mobil baru loh, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah proses masking atau proses repaint kami rapi ini stiker bawaan pabrik tidak kita lepas ya. Kita tutup ya, terus kita buka nih hasilnya, kameramen mendekat nih. Serapi itu. Jadi ini kan stiker bawaan dari baru mobil ya. Jadi ini kita masking, kita tutup, kita buka nih hasilnya nih. Bayangin aja kalau project sedetail ini gimana konsumen tidak kemecer dan seneng hasil kerja kami. Nah ini tiang lock kap mesin depan ya. Nah ini yang kita ganti juga untuk pegangan grill sama pegangan bumper tuh. Nah seperti itu. Detail sekali loh garasi mobil Semarang bosku dalam melakukan project-project pengerjaan mobil kalian. Kita buat dokumentasi lengkap karena kita menjual seni.
Tapi sekali lagi, aku gini aja sih, kadang tuh ekspektasi manusia terlalu berlebih ya. Video dibuat satu kali, kamera bisa mundur. Kadang tuh ekspektasi manusia tuh terlalu tinggi. Kami manusia biasa dan semua proyek kami saya perlihatkan ke konsumen semua. Saya sudah hati-hati, saya sudah detail bahan-bahan yang kami gunakan dan proses-proses yang kami gunakan juga sudah detail. Tapi apabila saya pribadi dan tim Garasi Mobil Semarang tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, ya mohon maaf, mungkin Anda bisa cari bengkel lain yang lebih perfect dengan harga yang perfect. Nggak mungkin bosku, perfeksionis harganya pasti perfect, mahal. Ya, kami harganya umumnya restorasi mobil. Kalau teman-teman bertanya, Mas Robi, berapa upgrade standar nih? Jadi upgrade dari model lama ke barong, repaint full body, saya tuh start di angka 23 juta 750. Repaint full body upgrade standar ya. Tidak modif lain-lainnya, standar ting-ting. Harga segitu dengan teknik pengerjaannya kayak gitu loh, detail loh. Bahan-bahan semuanya dibahas detail. Dan ini original baru, headlamp ori baru Toyota. Baru ori Toyota, harganya satu set kanan kiri headlamp 2.200.000. Itu headlampnya doang. Ya, belum spare part lain-lainnya. Dengan harga segitu, bahan-bahan siken, epoksi dan lain-lain lengkap dijabarkan. Mahal apa enggak? Menurut saya itu worth it ya, dengan kualitas seperti ini. Tapi sekali lagi, saya hanya manusia biasa, tingkat kesempurnaan setiap orang berbeda. Apabila saya pribadi tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, mohon maaf, saya cuma manusia biasa, saya sudah bekerja sedetail mungkin. Jadi seperti itu, saya kembali lagi cuma bisa bilang, mohon maaf, kurang lebih seperti itu ya bosku. Nah, sedikit informasi juga ya, harga ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu karena seperti sekarang ini perang Iran mengakibatkan harga minyak naik ya karena bahan cat itu kan berasal dari bahan minyak yang dicampur dengan senyawa kimia ya. Nah, itu juga ngefek, harga thinner naik, harga cat semuanya naik wes pokoknya. Harga bahan bakunya semuanya naik. Jadi apabila nanti ketika kita bicara saat ini harganya masih di press list sekarang, kok bulan berikutnya berbeda karena ini mengikuti Amerika Iran yang jahat ini ya. Harga semua naik. Aku enggak mau sebenarnya menaikkan harga karena ya bagi saya udah cukup lah untuk harga ya sekarang dengan keuntungan sekarang bagi saya sudah cukup. Tapi karena kenaikan harga ini nggak masuk akal ya mau nggak mau toh harus mengikuti harga kenaikan harga bahan dasarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi more informasi, sedikit informasi apabila harga naik sewaktu-waktu ya dimaklumi karena memang iklim ekonomi global. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sudah bahas lengkap mobil ini. Thank you sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang. Dari awal sampai akhir kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.